Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Okay, good morning everybody. Nice to see you this morning in English learning program in Skapsa Official Studio. Well, I am Haryati as your English teacher. Today, in this occasion, I would like to share to you all about the material of English. Okay, today's topic is agreement and disagreement, atau setuju dan tidak setuju. Well, of course, before you learn about agreement and disagreement, you have learned about asking and giving opinion last week, right? Oke, pelajar Skapsa, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris di studio Skapsa. Baik, saya Haryati, saya akan memberikan atau membagikan pengetahuan atau materi tentang setuju dan tidak setuju. Pastinya sebelum kita belajar tentang setuju dan tidak setuju, kalian semua sudah mempelajari tentang asking and giving opinion minggu yang lalu. Ya kan? Nah, asking and giving opinion itu apa? Meminta pendapat dan juga memberikan suatu pendapat. Nah, pada saat memberikan tanggapan atau memberikan suatu pendapat inilah nanti akan terjadi suatu perbedaan. Nah, seperti apakah pembelajaran agreement and disagreement? Mari kita simak materi berikut. Oke, pelajar Skapsa, sebelum kita membahas lebih detail atau lebih rinci untuk pembelajaran agreement and disagreement, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya tujuan dari materi pembelajaran ini. Oke. Nah, baik. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran materi agreement dan disagreement? Yaitu siswa terampil menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju baik secara lisan maupun secara tertulis, sesuai dengan konteks, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar, serta menunjukkan perilaku santun, disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Nah, itulah tadi tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian untuk berikutnya akan saya jelaskan juga tentang indikator pembelajaran ini. Target pencapaiannya setelah kita belajar tentang materi agreement dan disagreement. Nah, inilah indikatornya. Setelah kalian mempelajari tentang materi ini, kalian harus bisa. Nah, the first, students are able to use expression agree and disagree based on the context properly. Siswa harus bisa menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju berdasarkan konteks secara tepat. And the second, students are able to make dialogue based on the context properly. Jadi siswa harus bisa membuat dialog sendiri berdasarkan konteks secara tepat. Next, students are able to practice properly. Siswa harus bisa mempraktekkan atau memperagakan dialog tersebut di dalam kelas ataupun nanti di luar kelas. Jadi di mana saja, whenever and wherever you are, kalian harus bisa mempraktekannya. Kemudian berikutnya, next, students are able to write the expression agree and disagree correctly. Siswa harus bisa menulis ungkapan setuju dan tidak setuju dengan benar. Nah, itulah indikator atau target pencapaian untuk mempelajari materi ini. Oke, berikutnya. Nah, function atau apa sih fungsi dari disagreement and disagreement?
Oke, untuk disagreement adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap suatu pendapat atau ide orang lain. Nah, kemudian untuk disagreement ini lawannya. Jadi kalau disagreement berarti suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau pendapat seseorang. Nah, ini here is some expression used for agreement. Ada beberapa ungkapan yang harus bisa digunakan untuk menyatakan suatu kesetujuan atau tidak setuju. Setuju dan tidak setuju. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia hanya saya setuju, ya saya setuju, atau mungkin saya tidak setuju. Tapi dalam bahasa Inggris ini ada beberapa. Some of the expression used for agreement. Ini beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyetujui pendapat orang lain. The first is I agree with you. I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Saya setuju dengan kalian. Kemudian next, I agree to your opinion. I agree to your opinion. Saya setuju dengan pendapat kalian. Kemudian next, I think so. Ya, saya juga demikian. Next, you are right. You are right. That's true. Ya, kalian benar. Kemudian berikutnya, yes, I know what you mean. Ya, saya tahu apa yang kalian maksud. Pasti itu ya. Kemudian exactly. Ini pasti, tepat sekali. Kemudian berikutnya definitely. Sangat setuju. Ada juga I do agree. Sorry, di sini belum saya tulis ya. I do agree. I do agree itu berarti sudah benar-benar menyetujui karena ada suatu pendapat yang kita benar-benar tahu. Sehingga kita bisa mengatakan I do agree. Oke, next. So do I. So do I. And me too. Sama. Nah, berarti sama, sependapat ya. So do I. Sama. Me too. Saya juga. Nah, itulah beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Nah, saya berikan contoh di sini. The example 1, student A, the student should read more. The students read more. Siswa seharusnya lebih banyak membaca. Kemudian tanggapan dari student B, the student B give a response, I agree with you. Nah, disinilah ungkapannya akan kelihatan. I agree with you. Saya setuju dengan kamu. It can enrich our knowledge. Ini bisa menambah pengetahuan kita atau bisa memperkaya pengetahuan kita. Jadi student B di sini setuju dengan pendapatnya student A. Kemudian the next example 2, student A, learning online in pandemic COVID-19 is very enjoyable. Belajar online dalam pandemi COVID-19 ini sangat asik loh. Nah, kemudian student B memberikan tanggapan yes. Yes di sini juga merupakan ungkapan setuju. Yes, you are right. Ya, kalian benar. Because we can learn wherever and whenever we are. Jadi pembelajaran online ini sangat setuju sekali karena apa? Kita bisa melaksanakannya di mana saja dan juga kapan saja. Nah, inilah beberapa contoh ya untuk ungkapan setuju terhadap pendapat orang lain. Kemudian berikutnya, next, akan saya jelaskan tentang beberapa ungkapan yang digunakan untuk tidak menyetujui pendapat orang lain karena mungkin ada suatu reason tertentu atau suatu alasan tertentu. Nah, that's it. Sorry.
I disagree. I disagree. Disagree di sinilah, disagree. Nah, I disagree. Saya tidak setuju. Disagree. Kemudian berikutnya, I agree with you, but. Saya setuju dengan kamu, tapi, nah kalau setujunya ini masih ragu-ragu, terus ada ada tetapinya, berarti di sini ada sesuatu yang mungkin tidak sependapat. Jadi kita bisa mengatakan, I agree with you, but bla bla bla. Nah, next, I don't think so. Saya rasa nggak seperti itu, nggak sedemikian itu. I don't think so. Kemudian, I don't believe it. I don't believe it. Saya nggak yakin itu, saya nggak percaya itu. Oke, next. That's not true. Itu tidak benar. Bohong itu ya, nggak benar. Saya nggak setuju banget dengan pendapatnya si A misalnya. Berikutnya, I give you the example. Student A, reading by sleeping is good for us. Sorry, di sini good for us. Reading by sleeping is good for us. Membaca sambil tidur itu bagus sekali bagi kita. Nah, kalian setuju tidak? Nah, sekarang ini untuk pendapatnya student B bagaimana? Kalau kalian mungkin ada yang sangat setuju ya, karena sangat enjoy sekali atau mungkin asik sekali ya sambil main game juga ya. Nah, di sini untuk student B karena tidak menyetujui, dia akan memberikan ungkapan I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. It can cause eye sore. Karena membaca sambil tidur itu, it di sini mengacu pada membaca sambil tidur itu akan merusak mata. Betul tidak? Merusak atau tidak? Nah, yang jelas kalau kita semuanya sering sekali membaca sambil tidur, pasti akan merusak mata. Kalau hanya sekali saja nggak apa-apa. Oke, pelajar Skapsa, kita lanjutkan. Seperti apakah kita nanti dalam konteks dialog sehari-hari, kita akan melihat video berikut. Let's have a look the video Sahrul and Frisa in a dialogue, agreement and disagreement. Kalian tahu siapakah Sahrul dan Frisa? Sahrul is one of the student of multimedia and Frisa is one of the student of computer network. Okay, let's see a video. Hi Frisa. Hi, How are you? I'm good. What are you doing right now? I'm searching for delicious food around here. Can you help me to find it? I see. The most delicious restaurant around here is Mamma Mia restaurant, I guess. It serves traditional food and Chinese food. It's so nice. Do you mind if we have lunch over there? Oh no, it's very hot outside. How about ordering by GoFood? We just stay at home. Oh, sorry. I don't agree with you because it will be expensive if we use GoFood. It's okay, I will search you. Really? Why not? Oh, thanks for your kindness. Oke, anak-anak yang hebat sekali, khususnya pelajar Skapsa. Nah, setelah kalian melihat video tadi, pastinya kalian tahu ungkapan yang digunakan oleh Sahrul dengan Frisa. Setuju dan tidak setuju. Tahu nggak tadi ceritanya apa? Oke, pelajar yang hebat, akan saya sedikit ceritakan tentang cuplikannya Sahrul dengan Frisa. Si Frisa tadi lagi searching atau lagi mencari-cari restoran yang paling enak di Kediri, yang paling lezat itu di mana. Kemudian Sahrulnya memberikan suatu pendapat bahwa restoran yang paling enak adalah Mamma Mia restoran, yang di sana tersedia makanan tradisional, makanan Cina. Nah, kemudian untuk Frisanya memberikan tanggapan it sound nice or it sound delicious. Ini kelihatannya enak sekali ya. Nah, terus Frisanya gimana kalau kita makan di sana atau makan siang di sana? Sahrulnya bagaimana memberikan tanggapan?
Sahrulnya nggak setuju. Kenapa? Karena di luar itu panas sekali. Saya males ya, jadi it's very hot outside. Nah, terus memberikan alternatif pilihan, gimana kalau kita GoFood aja? Prisanya gimana tanggapannya? Setuju atau tidak? Ayo anak-anak coba tadi setuju apa tidak? Ya pasti tidak setuju. Karena apa? Prisa memiliki alasan tertentu karena dia juga nggak punya uang. Lebih baik karena GoFood itu selain kita bayar makanannya, kita juga harus membayar ongkirnya. Jadi itu yang dikatakan mahal. Ini bagi pendapatnya Prisa. Terus Sahrulnya memberikan respon lagi, nggak apa-apa, saya traktir aja. I'll treat you. Saya akan mentraktir kamu, ya, karena waktu itu Sahrulnya ulang tahun, ya. Jadi untuk Prisanya juga sangat senang sekali. Yes, oke. Itu. Nah, itulah cuplikan dari ceritanya Sahrul dengan Prisa. Nah, jangan kemana-mana, don't forget, don't go anywhere, tetaplah bersama kami untuk belajar bahasa Inggris ini. Karena kalian tidak hanya sekedar melihat video, tapi ini ada beberapa yang harus kalian kerjakan, ya. Nih, untuk tugas yang kalian harus kerjakan di rumah, ini nyantai aja ya, waktunya kan tidak 2 jam, tapi kalian bisa mengerjakan mulai dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ya. Kalian boleh diskusi dengan temannya atau mungkin dengan bapak ibunya atau mungkin saudara-saudaranya, ya. Nah, untuk tugas yang pertama di sini exercise 1, nanti kalian hanya dimintai suatu pendapat ini setuju atau tidak setuju. Berikan suatu komennya atau reasonnya. Kalau setuju bagaimana, kalau tidak setuju bagaimana. Jadi gunakan ungkapan yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ya, jadi jangan hanya yes I agree itu aja, tapi harus memberikan reasonnya yang tepat, ya. Jadi itu yang akan menambah suatu kekuatan alasan, ya. Oke, for the first di sini untuk soal yang pertama, your school plans to begin the class during pandemic COVID-19. Jadi sekolah kalian ini akan merencanakan masuk kelas selama pandemi COVID-19. Padahal saat ini kita harus menjaga social distancing, jaga jarak, ya. Tapi kenapa sekolah kalian ini akan dimulai? Setuju apa tidak? Tergantung pada kalian, depends on you. Oke, kemudian untuk yang kedua, your parents ask you to stop gaming. Orang tua kalian ini meminta kalian untuk berhenti main game. Karena main game ini ternyata sangat asik dan juga bisa membuat kecanduan. Nah, ini kadang-kadang tidak memikirkan kanan kiri. Yang penting nge-game, dipanggil orang tua saja nggak dengar, ya. Itulah orang tua memiliki reason kenapa kalian diminta untuk menghentikan game. Setuju atau tidak? Agree or disagree, depends on you lagi, ya. Kalian setuju atau tidak setujunya tergantung pada kalian. Oke, next exercise. Your English teacher will invite native speaker from Australia. Jadi guru bahasa Inggris kalian ini akan mengundang native speaker atau pembicara asli dari Australia. Setuju atau tidak? Nah, yang jelas siswa ini ada yang setuju dan tidak. Karena apa? Yang sangat membutuhkan speaking atau belajar tentang pembicaraan bahasa Inggris yang tepat, yang lancar itu pasti nanti ingin. Tapi bagi yang tidak, kadang-kadang aku wedi atau aku takut ketemu dengan native speaker. Bisa juga lari atau mungkin nggak masuk sekolah atau nggak masuk kelas, ya. Tapi bagi kita yang smart pasti semuanya setuju. Nah, saya berharap nanti Skapsa, siswa Skapsa ini setuju semuanya kalau saya manggil native speaker, ya. Oke. Berikutnya yang soal nomor 4, the fourth is your friend
invite you to go shopping in pandemic COVID-19. Nah, di sini teman kalian mengajak kalian untuk belanja di pandemi COVID-19 ini. Boleh enggak sebenarnya? Adakah toko-toko atau shopping center yang buka? Ya, tapi di sini di Kediri, mungkin ya di wilayah Kediri atau mungkin di tempat-tempat lain ini juga ada beberapa yang sudah buka. Ya, kalian setuju atau tidak? Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu your brother asks you to accompany him to go swimming in a rainy day. Saudara laki-laki kalian meminta kalian untuk menemani pergi berenang di musim hujan. Nah, kira-kira kalau musim hujan pergi ke kolam renang itu bagaimana? Ada yang setuju, ada yang tidak, ya. Semuanya tergantung pada pendapat kalian masing-masing. Oke, that's all for this exercise. Dan don't forget, jangan lupa ini dikerjakan, boleh nanti ditulis di kertas atau diketik boleh. Kemudian please don't forget to send to Google Classroom. Jangan lama-lama, jangan menunda-nunda, ya. Oke? Thank you very much for joining this program. See you. Okay, everyone, that's all for our videos today of English learning program. Thank you very much for joining this program today, and don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friend. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.